Kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillah sahabat, kita akan lanjutkan kembali tilawah kita Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-7. Namun sebelum kita mengupas hukum-hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut, kita baca kembali Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-7. Silakan disiapkan mushafnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Alhamdulillah, kita sudah melantunkan, juga sudah menyimak bagaimana melafazkan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-7. Selanjutnya kita akan coba mengupas hukum tajwid apa saja yang ada di dalamnya. Pertama, ketika melafazkan huruf kho, seperti yang sudah pernah disampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwa huruf kho dilafazkan dengan cara mengeluarkan suara dari bagian ujung tenggorokan atau tenggorokan yang bagian atas. Jangan sampai ketika melafazkan kho terlalu ngorok, jadi kho seperti itu kurang tepat, tapi disertai sedikit bunyi dengkuran saja. Kho, seperti itu. Kemudian dalam pelafalan huruf ta, ti, tu, bat. Huruf ta dilafazkan dengan mengalirkan udara, juga mengalirkan suara. Untuk mengecek atau untuk memastikan apakah sudah mengalir udaranya atau belum, kita bisa melakukannya dengan cara menempelkan telapak tangan ke bagian dekat ke mulut. Ta, apakah sudah ada atau belum? Jika sudah terasa ada aliran udara yang mengalir ke bagian telapak tangan, insya Allah sudah dipastikan bahwa sifat dari hamzah huruf ta sudah terpenuhi. Tinggal kita memastikan apakah sifat syiddahnya sudah ada atau belum. Untuk memastikan sifat syiddahnya, kita bisa melakukannya dengan cara menekan makhraj huruf ta terlebih dahulu. Ditekan dulu atta, seperti itu. Huruf ta dilafalkan dengan cara menempelkan bagian ujung lidah ke bagian gigi seri atas, atau lebih tepatnya ke bagian gusi gigi seri atas. Atta. Untuk memudahkannya, kita bisa memberikan tasydid terlebih dahulu pada huruf ta. Atta, atti, attu, seperti itu. Nah, di sini huruf ta-nya berharokat fathah. Khota, seperti itu. Khatamallahu, Allahu. Lafaz Allah di sini dilafazkan dengan cara menebalkan bunyi huruf lamnya. Kadang ada yang membaca huruf lam di lafaz Allah dengan cara keliru atau kurang tepat ketika melafazkan bunyi lamnya. Bukan terdengar seperti Allahu, tapi jadi bunyi seperti huruf waw. Allahu. Padahal dalam lafaz Allah ini tidak ada huruf wawnya. Jadi perlu diperbaiki lagi, dikoreksi lagi, dicek lagi apakah lafaz Allah di sini, apakah ketika kita melafazkan bunyi lafaz Allah ada bunyi wawnya atau tidak, seperti itu. Bagaimana cara melafazkannya supaya terdengar lebih tebal? Nah, huruf lam dilafazkan dengan cara menempelkan bagian permukaan lidah kita ke bagian langit-langit atas. Al, seperti itu. Kemudian menebalkannya dengan cara menaikkan pangkal lidahnya. Allah, seperti itu, tanpa melibatkan gerak bibir. Jadi dalam pelafalan lafaz Allah, bibirnya tidak bergerak, tidak jadi terbuka terlalu lebar atau bahkan jadi monyong, seperti itu. Bunyinya terdengar Allah, namun bibirnya tidak bergerak. Bagaimana cara mengetahui bibir bergerak atau tidak? Sahabat bisa menempelkan dua jarinya ke bagian bibir seperti ini. Kalau misalkan ketika melafazkan satu kata atau sebuah kalimat,
dan jarinya ikut maju terdorong oleh bibir, berarti sudah dipastikan bibir dari sahabat-sahabat ikut bergerak ketika melafalkan huruf tersebut. Seperti itu. Khatamallahu, mallahu, seperti itu. Allah dibaca 2 harokat. Kemudian huruf H dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan. Khatamallahu. Huruf A dari bagian tengah tenggorokan. Ala, la-nya diayunkan 2 harokat. Qulubihim, qulu, sama diayunkan 2 harokat. Bihim. Huruf H-nya dari bagian pangkal tenggorokan. Hati-hati huruf mim tidak boleh memantul, dialirkan saja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Begitupun pelafalan ala diayunkan saja. Kemudian pada lafaz sam'ihim kita perlu menegaskan adanya bunyi huruf sin di sini. Salah satu istimewa huruf sin adalah huruf sin memiliki sifat as-safir atau sifat yang menyerupai suara binatang. Huruf sin jika berada dalam harokat sukun akan terdengar lebih jelas bahwa huruf tersebut terdengar seperti suara desisan ular. Namun bunyi as-safir ini tidak hanya terdengar ketika melafadzkan dalam harokat sukun saja, melainkan dalam harokat apapun, baik itu fathah, kasrah maupun dhammah, sehingga bunyi sa-nya perlu lebih dipertegas. Wa ala sam'ihim, wa ala sam'ihim, seperti itu. Sinnya lebih terdengar, ada bunyi desisannya. Hati-hati jangan sampai ketika melafadzkan huruf sa yang terdengar jadi lebih tebal, wa ala syam'ihim, atau jadi salah di makhrajnya, wa ala sam'ihim. Huruf sin, sa dilafalkan dengan cara menempelkan bagian ujung lidah ke bagian gigi seri bagian bawah, disertai dengan sifat as-safir tadi yang terdengar seperti desisan suara ular. Wa ala sam'ihim. Huruf mimnya pun tidak dibaca mendengung, tidak dibaca memantul, pun halnya dengan lafaz huruf mim di akhir kalimat yang diakhiri oleh tanda waqaf. Wa ala sam'ihim. Biarkan huruf mimnya mengalir dan menghilang suaranya di udara. Jadi tidak ditahan. Wa ala sam'ihim. Kalau ditahan sam'ihim, itu suaranya kembali lagi, jadi suaranya tidak mengalir. Kalau suara tidak mengalir berarti kita sudah meniadakan sifat rokhawahnya. Huruf mim itu sifatnya di antara rokhawah dan di antara syiddah, di antara mengalir dan di antara tertahan. Jadi jangan terlalu dialirkan sam'ihim. Kalau terlalu dialirkan, yang terjadi adalah jadi kaidah, jadi gunah jadi mendengung. Sementara kalau ditahan, suaranya akan balik lagi sam'ihim. Jadi yang betul huruf mimnya dialirkan tapi tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahan. Wa ala sam'ihim. Seperti itu. Kita ulang kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan setengah ayat dari ayat ke-7 ini. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi dan mengirimkan rekaman suaranya agar kemudian dikoreksi dan direview oleh tim asatiz kami. Silakan sahabat mengirimkan rekaman suaranya ke nomor WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setengah ayat dari ayat ke-7 ini, namun setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku.